Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 semua. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kalian sudah mempelajari teks laporan percobaan mulai dari pengertian, ciri umum, tujuan komunikasi, menyimpulkan isi teks laporan percobaan, terus menentukan struktur isi dan ciri bahasa. Nah, sekarang kita akan mencoba menyusun teks laporan percobaan. Nah, sekarang kalian bisa buka di halaman 21 ya, buku itu. Di situ nanti ada kegiatan menulis teks laporan percobaan. Ingat, kalau menulis suatu teks, yang penting kamu sudah tahu struktur isinya dan ciri bahasanya, ya. Jadi ketika kalian akan menyusun teks laporan percobaan, maka yang pertama adalah kamu harus menentukan dulu kamu ingin percobaan apa. Boleh pengamatan lah, pengamatan juga boleh. Misalkan pengamatan ini pertumbuhan kecambah tokolan, toge. Nah, itu nanti berarti tujuannya adalah mengetahui perkembangan kecambah mulai dari kacang hijau hingga menjadi kecambah atau tauge. Nah, setelah tujuan apa toh? Ayo, bertujuan apa? Bahan dan alatnya. Makanya bahan dan alat, misalkan bahannya ini berarti kecambah ya, sama air. Kalau alatnya berarti itu wadah, terus kapas, terus plastik, terus karet. Nah, terus apa? Langkahnya terus apa langkahnya? Letakkan kapok atau kapas di dalam wadah atau botol bekas mineral, air minum mineral itu ya. Terus basahi kapok dengan air secukupnya. Yang penting basah, lembab. Jangan sampai kembang-kembang. Maksudnya kembang-kembang itu apa? Terlalu banyak air itu jangan. Yang penting kapasnya basah aja. Setelah itu taruh kacang hijau di atas kapas. Nah, setelah itu tutup wadah dengan plastik lalu karetkan. Nah, itu langkah kegiatannya. Terus hasil pengamatannya apa? Ini kan karena pengamatan ya, bukan percobaannya. Pengamatanmu apa? Hari pertama gimana? Ada enggak mungkin di hari pertama itu kacang hijaunya mulai membelah, ya kan? Terus hari keduanya mulai ada kayak akar gitu ya. Ntar hari ketiganya dia sudah mulai tumbuh, hari keempatnya tumbuh berapa senti, hari kelimanya dia sudah menjadi tauge misalkan gitu. Nah, terus setelah itu apa? Simpulan. Oh, berarti simpulannya gini. Simpulan laporan pengamatannya itu berarti kacang hijau dapat menjadi dapat menjadi tauge mulai dari hari sekian sampai kesekian. Di hari pertama gini, hari kedua gini. Nah, seperti itu. Nah, kalau masalah yang lain adalah ciri bahasanya. Itu kan strukturnya, ciri bahasanya sekarang. Ciri bahasanya menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Berarti kan bisalah katakanlah letakkan
kacang hijau di atas kapas basah, kan gitu. Letakkan itu udah kalimat, udah kata perintah, kan gitu. Terus yang kedua, menggunakan kata penghubung menyatakan urutan waktu. Setelah itu, nah itu boleh. Setelah itu tutup rapat wadah atau botol dengan plastik. Lalu ini juga. Lalu gunakan karet untuk mengencangkan plastik, gitu. Gunakan kata konkret yang terkait dengan nama alat dan bahan, ya jelas. Ada wadah, ada kapas, ada air, ada kacang hijau, kan gitu. Lalu menggunakan kata-kata bilangan tentu atau tak tentu dan kata-kata menyatakan satuan ukuran. Gunakan air secukupnya. Nah, ini kan berarti satuan ukuran tak tentu, kan gitu. Bilangan tak tentu. Kalau bilangan tentu, di hari pertama toge tinggi toge di hari ketiga tinggi toge sudah mencapai ukuran 2 cm. Nah, ini kan bilangan tentu karena ada kata-kata 2 cm. Tapi kalau yang gunakan air secukupnya, ini kan secukupnya, kan bisa banyak bisa sedikit, kan gitu. Namanya cukup, kan gitu. Itu merupakan satuan ukuran tak tentu. Nah, itu tadi merupakan contoh teks laporan percobaan yang berupa pengamatan. Sekarang Bapak minta kalian buat teks laporan percobaan. Waktunya 2 hari. Hari Selasa ini sampai hari Rabu. Cukuplah ya. Jadi kan hari pertama itu kalian bisa menentukan apa sih, menentukan kamu pengen percobaan apa kan gitu. Sampai nanti kalian bisa bikin judulnya, tujuannya, bahan dan alat, langkah kerjanya itu hari pertama. Nanti ciri bahasanya cukup kalian lingkari aja. Oh, ini loh ada kata perintahnya, ada apa tadi, konjungsi urutan, ada kata-kata konkret, terus ada apa itu kata bilangan tentu dan tak tentu, kan itu. Mudah-mudahan cukup ya hari Selasa ini sama hari Rabu. Jadi hari Rabu Bapak nggak perlu ngasih materi, Bapak hanya pengen ngecek kalian sudah sampai sejauh mana laporan percobaanmu atau pengamatanmu, kan itu. Atau boleh juga lah Bapak tambahin lagi lah, Bapak kasih waktu seminggu inilah, nggak sehari Rabu, pokoknya sampai hari Sabtu. Seninnya nanti kita cocokkan, gitu ya. Masih Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 5 hari loh. Oke, Bapak yakin kalian bisa. Jadi untuk materi kali ini kalian cukup mengerti lah ya, tinggal menyusun atau membuat teks laporan percobaan. Nah, mungkin ini dulu yang dapat Bapak sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, semangat buat teks laporan percobaan atau pengamatan.